Halo semua, denger ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema baru bulan Desember, tapi lanjut sampai bulan Januari ya. Jadi kita selama 2 bulan penuh kita bahas tentang panggilan hidup. Ya, panggilan hidup yang pasti dari Tuhan. Nah, kita mau bahas hari ini panggilan hidup tuh apa sih? Ini pengantar doang sih. Saya mestinya nggak lama, tapi saya kalau bisa satu permintaan saya buat teman-teman semua yang di sini, boleh nggak sepanjang ini nanti ya sambil dengerin saya sih ya, tapi boleh nggak sambil merenung. Eh, Pasti ada pertanyaan lah ya, nggak mungkin dah. Saya pikir nggak mungkin orang yang nggak pernah mempertanyakan panggilan hidupnya. Jadi sambil merenung gitu, sambil merenung sambil dengerin. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga pastinya. Saya nggak panjang sih mesti hari ini, paling cuma setengah jam. Itu paling ya setengah jam, nanti saya kita bisa tanya jawab ya. Nah jadi kalau bisa sambil dengerin, teman-teman tetap merenung gitu, tetap merenung dan coba mau tanya apa nanti. Karena pasti ini sesuatu yang kita perlu banget, panggilan hidup ya. Orang yang nggak punya panggilan hidup, sorry ya, saya akan sedikit vulgar mungkin, tapi orang yang nggak punya panggilan hidup itu kayak binatang. Nah, kenapa kayak binatang? Kayak gini loh, kalau kita cuma hidup, makan, kawin, bertahan hidup gitu ya, ya bedanya sama binatang apa? Binatang juga kayak gitu kan, kerjanya cuma cari makan, kawin, ya bahkan binatang pun bisa rebutan jodoh gitu ya. Kalau teman-teman tahu, apa, singa jantan dua bisa rebutan singa betina satu gitu. Itu bisa terjadi di binatang. Nah, jadi bedanya kita sama binatang apa? Kalau kita cuma makan, kawin dan bertahan hidup gitu ya. Bedanya apa gitu. Jangan sampai hidup kita nggak ada bedanya sama binatang. Nah, hari ini kita mau tahu panggilan hidup kita dalam Tuhan tuh apa sih? Sebentar ya. Saya ganti koneksi dulu. Takutnya putus. Sebentar. Ya, udah jelas ya? Udah jelas dong? Kah? Udah jelas ya? Jelas, jelas, Jelas ya? Oke. jelas. Sorry. Oke, ya, panggilan hidup. Nah, pengantarnya ini. Pertama, dari semua yang saya kalau ngobrol sama pendeta-pendeta yang senior, biasa saya selalu ngomongin ini ya. Jadi, saya menyimpulkan dari semua, iya, Amoy baru mulai kita. Pas banget kamu baru muncul. Jadi, dari semua pendeta yang saya ajak ngomong, pendeta senior yang saya tanya-tanya tentang panggilan hidup, saya menyimpulkan kita ada tiga ini panggilan hidup kita. Satu, tidak harus jadi pendeta dan bekerja di gereja, ya nggak harus. Jadi kalau teman-teman panggilan hidupnya dokter, ya di sini yang mau jadi dokter ada Icel ya, kalau nggak salah Icel ada nggak tuh di sini. Nah, mesti dia ciri-ciri jadi dokter itu panggilan hidup juga, walaupun nggak jadi pendeta dan bekerja di gereja gitu ya. Nah, itu kita panggilan hidup juga. Jadi apalagi chef, bisnismen apapun itu, ya pelukis, pemusik, ya itu panggilan hidup. Nah, dan itu jangan pernah disalahartikan panggilan hidup dalam Tuhan artinya kita harus jadi pendeta dan bekerja di gereja, itu udah salah banget ya, nggak ada yang bilang kayak gitu. Bayangin nggak sih kalau semua orang jadi pendeta, teman-teman. Nah, kalau misalnya saya suka tuh makan bakmi babi gitu ya. Di sini makan babi, di sini makan babi semua ya mesti ya. Saya waktu itu pernah bilang juga, makan babi itu sesuatu yang nggak boleh lepas dari kehidupan orang percaya. Nah, jadi ya oke lah, saya suka makan babi-babi. Nah, bayangin kalau semua orang jadi pendeta, nggak ada yang buka restoran babi-babi gitu. Saya mau makan babi-babi di mana? Ya kan nggak mungkin semua orang jadi pendeta. Mustahil lah semua orang jadi pendeta. Ya, jadi uh, pendeta itu bukan panggilan untuk semua orang. Ya, ada orang yang dipanggil untuk jadi pendeta, iya. Tapi ada juga orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan selain pendeta. Ya, kita semua jadi nggak boleh bilang hamba Tuhan itu pendeta doang, enggak. Kita semua itu hamba Yesus Kristus. Jangan sampai kita melupakan itu loh. Kalau kita udah melupakan itu, uh, kalau kita ikut Tuhan, kita nggak jadi hamba Yesus Kristus, itu udah salah besar. Ya, itu sama kayak tadi yang di awal-awal ya, kita cuma makan, kawin, dan bertahan hidup. Itu jadi kayak binatang. Jangan sampai kita kayak gitu. Nah, tapi ini, kita harus tahu dulu pertama, tidak harus jadi pendeta. Tapi harus jadi hamba Yesus Kristus tetap. Dimanapun. Kenapa harus jadi hamba Yesus Kristus? Ciri-cirinya apa sih? Kalau kita menjalani panggilan hidup kita yang bukan pendeta gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah yang kedua ini. Selalu berhubungan dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi mau teman-teman nanti
Ya, kita tahu lah ya, ada artis-artis yang ikut Tuhan luar biasa. Contohnya, saya sebut nama aja kali ya, Edric Chandra gitu ya. Edric Chandra itu kan eh, artis gitu, selebriti, tapi dia ikut Tuhan cukup cukup radikal ya, cukup radikal. Siapa lagi ya? Asmirandah mungkin, saya nggak tahu dia masih artis nggak sih hitungannya. Ya, terus ya artis-artis Kristen lain yang benar-benar vokal sama imannya ya, cukup radikal sama imannya, itu juga jadi berkat. Nah, atau teman-teman bisa masak mungkin, terus masaknya untuk memberkati orang yang kurang mampu misalnya segala macam. Bahkan ada musisi-musisi, mungkin dia musisi itu nggak main lagu rohani, tapi dia jadi berkat di kehidupan apa lingkungan selebriti pemusik gitu ya, itu bisa juga ya. Jadi nggak harus semuanya harus serba rohani tampak luar gitu, enggak. Nah, banyak orang yang tampak rohani di luar tapi mungkin dampaknya nggak ada. Nah, panggilan hidup kita selalu berhubungan dengan dampak ini, yang kedua ini, dampak memberitakan Injil. Jadi kalau kita ngomong, wah saya sudah menjalani panggilan hidup saya tapi nggak ada hubungan sama memberitakan Injil, saya bisa bilang, saya bisa pastikan itu berarti teman-teman mungkin belum menjalani panggilan hidup teman-teman. Nah, jadi kita harus tahu itu ya, panggilan hidup selalu berhubungan dengan memberitakan Injil ya. Semua orang pasti memberitakan Injil ya, tanpa terkecuali. Yang ketiga, ini saya juga baru ketemu ya tahun ini ya, saya ngobrol sama pendeta-pendeta yang udah 60 tahunan gitu. Akhirnya saya simpulkan ini, progresif sepanjang bertambahnya usia. Jadi nanti panggilan hidup kita bisa berubah-ubah gitu. Saya juga baru tahu gitu ya. Saya pikir, oh, masa sih panggilan hidup bisa berubah? Emang Tuhan nggak konsisten? Ternyata nggak juga. Nah, kita punya yang namanya musim kehidupan ya. Contoh, contoh Alkitabiahnya ada nggak sih? Ada. Musa. Musa 40 tahun hidup pertamanya. Kalau teman-teman ngapain? Dia dari lahir di apa, dibuang di Sungai Nil gitu, bukan dibuang sih ya, di apa sih ya, gitulah, ngerti lah ya. Ditemuin sama putri Firaun, akhirnya dia belajar politik, politik kerajaan Mesir gitu ya, politik kerajaan Mesir sampai 40 tahun dihanyutkan ya. Nah, dia 40 tahun pertama hidupnya dia belajar politik di Mesir ya, jadi orang pinter ya. Bahkan salah satu penafsir Alkitab bilang Musa itu bisa tulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya 5 kitab pertama di Perjanjian Lama. Itu Musa yang tulis. Kenapa? Karena dia dididik di Mesir. Dia jago menulis gitu ya, jago menulis, bisa nulis, lebih tepatnya bisa nulis, pinter bahasa segala macam. Nah, jadi dia bisa nulis itu dengan baik. Nah, jadi kata panggilan 40 tahun hidup pertama Musa, panggilan hidupnya itu politik dan belajar di Mesir. Ya, Mesir itu negara yang hebat ya. Jadi dia dididik secara berkualitas gitu ya. Nah, umur 40 tahun sampai 80 tahun, tadi dia berubah panggilan hidupnya. Dia jadi gembala. Bukan gembala orang loh ya, gembala domba ya, di padang gurun gitu. Di padang gurun dia jadi gembala. 40 tahun bayangin. 40 tahun jadi gembala binatang. Dari orang yang di apa lingkupnya kerajaan, dia jadi orang yang di padang domba gitu ya. Dia jadi gembala domba. Nah, umur 80 sampai 120 dia baru dikenal sebagai pemimpinnya bangsa Israel. Dari bangsa Israel masih dijajah, bebas dari Mesir sampai hampir masuk Kanaan. Nah, itu Musa mimpin bangsa Israel. Jadi, ternyata Musa tuh panggilan hidupnya ada 3 tuh selama hidupnya tuh. Ya, progresif dia. Jadi, berubah sepanjang usia. Nah, jadi, saya menemukan itu. Ya, saya juga dulu bingung ya, panggilan hidup saya apa nih? Kok kayak saya belum nemuin. Nah, ternyata bisa berubah. Bisa berubah. Tahun lalu saya ternyata lebih banyak pelayanan di musik misalnya. Tahun ini saya nggak ada pelayanan musik sama sekali, mungkin ya ada sih pelayanan musik ya, tapi lebih ke bukan musik lah intinya. Saya lebih ke menggembalakan gitu ya, lebih tepatnya. Kalau tahun lalu saya musik dong, terus sampai saya bosan gitu ya. 3 bulan, selama 3 bulan setiap hari saya main musik, terus bikin musik, rekaman segala macam buat gereja. Sampai saya bosan sendiri gitu. Nah, ya, ada lah masa-masanya kita akan berganti gitu. Nah, jadi kita harus nemuin panggilan hidup kita saat ini. Lebih tepatnya kita harus mentaati Tuhan. Saat ini Tuhan mau apa di hidupku? Musim ini Tuhan mau apa? Nah, itu panggilan hidup kita kayak gitu. Dan karena selama 2 bulan ke depan, hari ini sampai akhir Januari 2022, selama 2 bulan penuh kita akan bahas tentang panggilan hidup. Dan itu
ada 5 tamu ya, 5 tamu pendeta yang luar biasa nanti akan datang memberkati kita. Jangan pernah berharap gini teman-teman. Kayak saya juga pernah ya, saya penasaran banget panggilan hidup saya apa sih Tuhan. Sampai akhirnya saya dengerin semua khotbah dari pendeta yang beda-beda tentang panggilan hidup. Saya nggak pernah menemukan satu kali pun panggilan hidup saya apa lewat khotbah-khotbah mereka. Kenapa? Karena nggak mungkin gitu ya. Nah, ujung-ujungnya yang tahu panggilan hidup kita cuma Tuhan. Dan kita harus nemuin itu dari Tuhan langsung. Ya paling kalau khotbah-khotbah tentang ini ya paling ini doang apa? Ya arahan doang, arahan untuk kita bisa menemukan panggilan hidup kita. Nah, jadi tolong teman-teman juga renungkan ini. Ya, ini saya juga merenungkan banget panggilan hidup kita apa. Nah, ini kira-kira basicnya begini. Ya, ini 3 syarat panggilan hidup kita dalam Tuhan. Ya. Yang pasti yang paling penting adalah yang nomor 2 ya, memberitakan Injil. Nah, hari ini teman-teman saya akan bahas tentang satu pribadi yang saya suka banget. Namanya Tabita dan Dorcas. Senang, ini nggak akan panjang, saya udah bilang tadi. Cuma 7 ayat ya, 36 sampai 42. Cuma 7 ayat doang, nggak panjang kok, tenang aja. Habis 7 ayat ini saya selesai. Nah, ini Tabita atau Dorcas, ini satu orang ya. Tabita tuh nama Yunani ya, kalau nggak salah ya. Dorcas nama, apa Dorcas nama Yunani ya mungkin ya. Ya pokoknya namanya sama lah, ini satu orang yang sama gitu. Tabita Dorcas. Nah, kalau kita perhatiin, nama Dorcas atau Tabita, itu artinya adalah a woman who abounded in good deeds and gifts of mercy. Bahasa Indonesianya, kalau teman-teman mungkin bingung, perempuan yang berkelimpahan dalam perbuatan baik dan apa nih, karunia belas kasihan. Ya, karunia belas kasihan. Dia sangat berkelimpahan dalam perbuatan baik dan karunia belas kasihan. Nah, kita mau lihat benar nggak sih Dorcas Tabita ini dia menghidupi arti namanya. Nah, kita lihat ya. Oke, buka. Nah, silakan teman-teman kalau mau buka. Tapi saya ada tampilin juga nanti ayatnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Ya, kalau teman-teman mau buka silakan dibuka ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Oke, ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah, stop sampai di sini. Di sini kita nemuin ada seorang murid ya, murid. Kata murid di sini berarti artinya apa? Kata murid di sini artinya adalah Tabita atau Dorcas ini, dia adalah pengikut Kristus. Ya, jadi dia bukan orang ateis, bukan orang agama apapun itu, tapi dia adalah seorang pengikut Kristus. Ya. Jadi dan zaman ini, zaman awal-awal ini, yang namanya pengikut Kristus itu bukan kayak orang Kristen seperti orang Kristen KTP gitu ya. Berani ikut Yesus itu, wah harganya mahal banget. Ya bisa dibenci masyarakat. Jadi ini orang pasti radikal nih. Seorang murid yang radikal ya. Dan kedua, kita bisa menemukan kalau dia adalah seorang perempuan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, karena dikatakan di sini dia adalah seorang perempuan, Tabita dan Dorcas ini bukanlah laki-laki. Nah, itu ya. Ini jarang lah teolog yang bilang kayak gitu. Belum ada mungkin teolog yang bilang Tabita dan Dorcas itu bukan laki-laki. Cuma saya yang bilang. Nah, itu jadi kita bisa menemukan di sini ada seorang murid perempuan bernama Tabita atau Dorcas ya. Nah, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, bayangkan nggak sih teman-teman, kalau ada orang ya, contoh siapa ya, saya bisa bilang misalnya ya, saya bisa bilang, wah, Citeri Vena itu orangnya banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saya bisa bersaksi seperti itu. Berarti kalau saya berani bersaksi seperti itu, berarti dia emang orang kayak gitu. Dia emang bener-bener dikenal baik sebagai orang yang berbuat baik dan memberi sedekah gitu loh. Dia terkenal sama perbuatan baiknya sama memberi sedekah. Saking baiknya makanya orang berani bersaksi kayak gini. Kalau cuma dikit-dikit doang berbuat baiknya dan dikit-dikit doang memberi sedekah, ngapain orang tulis kayak gini? Pakai banyak sekali lagi ya, banyak sekali gitu tulisannya tuh ya. Dilebay-lebayin banyak sekali. Berarti dia sudah menghidupi arti namanya tadi ya. Arti namanya kan ini berkelimpahan di perbuatan baik dan karunia belas kasihan. Nah, dia berarti sudah menghidupi arti namanya, berbuat baik dan memberi sedekah. Makanya biasa kalau kita kalau teman-teman tahu Tabita atau Dorcas itu selalu dipakai namanya untuk
nama yayasan, yayasan sosial, biasa banyak yayasan sosial pakai nama Tabita atau Dorcas. Karena itu artinya begitu, dan contoh Alkitabiahnya, tokoh Alkitabnya beneran ya, yaitu dia benar-benar menghidupi arti namanya. Ini luar biasa banget ya. Jadi dia seorang murid ya, pengikut Kristus sejati, bukan laki-laki tapi perempuan, dan dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Wow, luar biasa banget ya. Jadi dia bukan orang ikut Tuhan cuma duduk diam-diam ya. Dia bukan ikut Tuhan dan duduk diam-diam, tapi dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, tapi ayat 38 ya kita lihat, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Wow, 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 tunggu dulu. Ini orang yang baik tapi sakit lalu meninggal gitu loh. Aneh kan? Nah, padahal bisa kita bilang, wah, kalau orang sakit, wah, hamba Tuhan sakit, wah, itu pasti ada dosa kesembunyi itu. Makanya Tuhan hukum dia, makanya Tuhan kutuk dia, makanya dia sakit sampai meninggal. Kata siapa? Ya, satupun nggak ada satupun ayat Alkitab yang mendukung kalau orang yang baik itu nggak bisa kena sakit. Ya, belum pernah ada ayat Alkitab yang begitu. Bahkan Paulus pun, kalau teman-teman tahu, Paulus pun ada sakit. Ya, Paulus ada sakit. Penafsir mengatakan ya, tafsirannya adalah Paulus itu sakit mata, makanya dia pernah bilang ke jemaat di kitab apa ya, saya lupa, pokoknya ada dia bilang ke kitab apa gitu, saya tahu kalian sangat mengasihi saya, kalau perlu kalian pasti akan mencungkil mata kalian dan memberikannya kepadaku gitu. Nah, dari kalimat itu para penafsir menyimpulkan kalau Paulus itu punya sakit mata ya. Dan Paulus orang baik gak sih? Orang baik lah ya, dia legend gitu lah, dia legenda yang hidup ya. Tapi ya itu, dia sakit juga. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungannya antara berbuat baik dan sakit dan meninggal. Ya, mungkin ada orang juga suka bilang ya, aduh Pak, ampun, itu Pak, ada orang baik banget, tapi dia sakit lalu meninggal. Tapi itu ya Pak, ada tetangga saya tuh ya, jahatnya sadis banget Pak. Tapi kita doain nggak meninggal-meninggal itu Pak. Nah, ada yang gitu, tapi jangan doain orang meninggal, itu nggak baik ya. Itu penghinaan buat Tuhan sih ya. Nah, tapi ngerti ya poinnya ya. Kan kok ada gitu ya, orang baik sakit lalu meninggal, tapi ada orang yang jahat banget nggak mati-mati gitu loh. Kan lucu gitu, kenapa bisa begitu? Nah, sampai sekarang saya yakin nggak ada orang yang bisa bilang kayak gitu. Itulah yang kita namakan sebagai misteri kehidupan ya. Itu cuma Tuhan yang tahu. Dan lagi, setiap usia itu ada di tangan Tuhan ya. Kita nggak bisa mengontrol usia orang. Nah, jadi itu urusan Tuhan. Tapi intinya adalah ini, nggak ada hubungan antara sakit lalu meninggal. Saya banyak banget ketemu kasus gitu ya, pendeta. Wah, pendetanya sakit. Wah, mamanya pendeta itu sakit keras sampai masuk ICU pakai selang, udah nggak bisa nafas lagi segala macam. Wah, ini pendetanya pasti berdosa banget nih. Nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, siapapun itu ya, nggak usah pendeta. Kita semua hamba Tuhan, ya kalau sakit ya sakit gitu, nggak ada hubungannya sama dosa. Ya mungkin ada, kadang-kadang ada ya kasus kayak gitu, tapi tidak semua kasus seperti itu ya. Nggak ada hubungannya antara sakit dan berbuat baik. Dibuktikan sama ini ya, ini kurang baik apa coba ya, si Dorcas Tabita ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tapi dia sakit lalu meninggal ya, nggak terbukti. Jadi tidak ada hubungan antara sakit dan berbuat baik. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Kenapa di ruang atas? Kenapa nggak di ruang bawah tanah? Kenapa nggak di ruangan biasa aja? Karena ruang atas itu biasanya terjadi momen-momen yang, bukan momen-momen ya apa, ruang atas itu selalu dipakai buat acara-acara penting. Jadi kita bisa bilang ruang atas ini mungkin seperti ruang duka gitu ya, kalau zaman sekarang ya, ruang duka lah. Mayatnya dibaringkan di ruang duka supaya orang bisa meratapi mayatnya di situ. Nah, itu kan rumah duka kalau zaman sekarang ya. Nah, ruang atas ini makanya selalu dipakai buat tempat-tempat penting. Contoh seperti perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus makan di ruang atas juga sama murid-murid ya. Nah, itu menariknya juga kalau teman-teman tahu, di ruang atas itu di perjamuan malam terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus setelah makan apa? Foto bersama. Ada fotonya kan tuh ya. Enggak, itu bercanda. Tapi itu bukan foto ya, ya apa, itu pun salah ya, itu pun salah. Meja makannya tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau teman-teman ingat ya, gambarnya meja makannya manjang gitu ya. Itu sebenarnya kurang tepat. Meja orang Yahudi, meja makan orang Yahudi itu mestinya melingkar untuk komsel ya, melingkar. Jadi bisa saling tatap-tatapan. Kalau meja
apa itu ya? Itu ngomong meja Romawi kalau nggak salah. Budaya Romawi itu meja panjang. Nah, nah itu makanya pelukisnya salah sebenarnya. Salah melukiskan mejanya. Nggak, itu gitu nggak penting sih. Pengetahuan aja. Oke, jadi kita udah lihat Dorcas ini sakit lalu meninggal. Ya, jadi saya recap sedikit ya. Seorang murid pengikut Kristus perempuan banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tapi dia sakit lalu meninggal, lalu mayatnya dibaringkan di rumah duka, ya kira-kira gitulah. Mayatnya dibaringkan di rumah duka. Nah, tidak dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di lidah, mereka menyuruh orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, kenapa? Ya, kok ada orang meninggal, Petrus malah disuruh datang gitu ya? Ngapain gitu? Orang udah meninggal kok. Karena Petrus dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Ya, Petrus paling terkenal menyembuhkan orang lewat apa? Tahu? Lewat bayangan ya. Bayangannya Petrus kena orang, orangnya bisa sembuh. Kalau Paulus lewat apa? Lewat sapu tangan. Ya, sapu tangan bekas dia dibuang gitu. Terus orang pungut sapu tangan itu, taruh di orang sakit, sembuh. Bayangin gak sih? Kalau zaman sekarang gitu ya, saya pakai sapu tangan, saya buang ingus segala macem, terus teman-teman ambil sapu tangan itu, tempel di orang sakit. Ya, ya, itu karunia khususnya Paulus ya. Karunia khususnya Paulus dari Tuhan. Jadi, ternyata Petrus dipanggil nih, supaya datang ke tempatnya si Tabita atau Dorcas itu. Nah, di sini juga ada kesimpulan menariknya teman-teman ya. Bayangin gak sih kalau ini orang tuh sebaik apa Tabita, Dorcas ini sebaik apa sih sampai orang tuh berharap, ayo bangkit lagi dong, makanya sampai mereka panggil Petrus. Bayangin gak sih kalau Tabita, Dorcas ini orang yang nyebelin, boro-boro dipanggil Petrus ya, memang, puji Tuhan dia meninggal juga. Kalau orang nyebelin kan begitu kan biasanya ya, kalau orang jahat gitu, puji Tuhan dia meninggal. Ya itu semua juga gak baik juga sih ngomong gitu ya. Tapi bukti bahwa mereka panggil Petrus untuk datang, artinya Tabita dan Dorcas ini sangat berharga buat mereka. Sangat berharga buat mereka dan pastinya ini orang baik banget gitu ya. Makanya mereka sampai, aduh kenapa meninggal, ayolah Tuhan bisa bikin mukjizat, ayo bangkitin dia. Nah kira-kira begitu kondisinya. Gitu ya. Lanjut. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan padanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Menariknya sih, ada kata tuh saya merahin ya. Ada kata semua janda, ya bukan beberapa janda, bukan seorang janda, bukan sedikit janda, tapi semua janda. Jadi kalau kita lihat tadi di kota ini, di kota Yope, ya di kota Yope ini nih, di kota Yope semua jandanya datang buat melayat, melayat mayatnya si Dorcas atau Tabita ini dan sambil menangis. Ya. Jadi mereka sedih banget kehilangan Dorcas. Kenapa semua janda datang? Kenapa nggak semua orang miskin? Kenapa nggak semua orang sakit misalnya atau semua orang kusta mungkin? Semua pengemis mungkin. Kenapa semua janda doang yang datang? Nah, dan ini semua ya tanpa terkecuali berarti. Jadi janda, orang yang terdaftar sebagai janda di kota Yope datang semua melayat. Kenapa? Ya. Dan teman-teman, oh sebelumnya saya lupa jelasin. Janda itu ada syaratnya loh ya. Janda itu bukan artinya orang yang udah cewek yang udah kehilangan suami gitu ya. Enggak. Janda itu ada syaratnya. Syarat pertama adalah dia harus di atas umur 60 tahun. Jadi kalau janda masih di bawah 60 tahun, itu hitungannya bukan janda. Ya. Janda itu harus di atas 60 tahun. Dan dia harus miskin. Jadi kalau udah di atas 60 tahun tapi kaya, ya itu nggak hitung janda gitu ya. Jadi janda itu harus di atas 60 tahun dan dia miskin. Nah, jadi semua janda 60 tahun, nenek-nenek itu, dan nenek-nenek yang udah 60 dan miskin ini, semua datang buat melayat si Tabita Dorcas. Kenapa ya? Nah, di sini disimpulkan, ya para penafsir menyimpulkan, bahwa Dorcas Tabita ini pelayanannya adalah melayani janda-janda. Dia jadi berkat buat semua janda.
Bayangin nggak sih kalau teman-teman punya pendeta ya, di pendeta gereja teman-teman meninggal gitu, jemaatnya pasti datang semua kan? Kenapa? Karena pendeta itu jadi berkat buat jemaatnya. Nah sama ini, karena Tabita dan Dorcas ini jadi berkat buat janda-janda, semua janda di kota itu, makanya semua janda kota itu datang karena Dorcas ini jadi berkat buat semua janda di kota itu. Jadi berkatnya gimana? Jadi berkatnya ini, menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi kemungkinan besar ya Dorcas ini pekerjaannya adalah, kalau bahasa kerennya sekarang ya, fashion designer. Ya, pekerjaannya dia adalah fashion designer buat janda-janda orang miskin gitu ya. Orang miskin baju susah. Jadi Dorcas ini kemungkinan pelayannya kayak gitu. Dia bisa jahit, fashion design, dan dia pakai kemampuan fashion design itu untuk melayani janda-janda di kota Yope. Ya, jadi ini kira-kira gampangnya gitu ya. Dorcas ini mungkin jadi ketua komunitas janda-janda di Yope gitu ya. Dia jadi ketua komunitas janda-janda di Yope, ya komsel lah gitu kayak kita gitu, komsel tiap tiap apa gitu mungkin ya. Atau mungkin tiap hari mungkin. Dan dia pekerjaannya ini jadi pembuat baju dan pakaian. Nah, kita lihat tadi ya, nggak harus jadi pendeta kan? Untuk jadi berkat dan punya apa, menjalani panggilan hidup dari Tuhan, nggak harus jadi pendeta. Fashion design gitu, apa hubungannya sama ngajar Alkitab segala macam gitu, nggak ada hubungannya. Nah, tapi dia bisa pakai untuk jadi berkat. Walaupun ujung-ujungnya pasti lokasinya pasti menginjil. Ya, pasti menginjil. Saya yakin. Ya, walaupun mungkin kayak kita apa mau masak kayak mau dijahit, mau bikin lagu, mau desain segala macam. Ya, ujung-ujungnya kalau kita mau jadi berkat, benar-benar hidupi panggilan kita, ya itu kita akan memberitakan Injil kepada orang klien kita, mungkin orang yang beli sama kita segala macam, itu kita pasti akan memberitakan Injil lah. Atau mungkin mereka cuma lihat, wah ini keren-keren deh hasil karyanya ya, wah ini hikmatnya pasti dari Tuhan nih, bisa aja kayak gitu ya, nggak mustahil. Yang penting kita punya kemauan dulu jadi berkat, dan pakai talenta kita buat jadi berkat. Nah itu, jadi kesimpulan ini tadi ya, Tabitha Dorcas dia adalah ketua komunitas janda-janda di Yope, dan pelayanannya adalah fashion designer buat baju. Ya. Nah, di sini juga penafsir bilang jangan-jangan si Tabitha dan Dorcas ini janda juga. Ya, bisa aja gitu ya. Bisa aja dia janda juga. Makanya dia punya hati buat semua janda di satu kota Yope ini. Oke, lanjut. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Nah, lalu Tabitha membuka matanya. Di sini dia bangkit ya. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Nah, ini teman-teman harus perhatikan yang ini nih. Ia bangun lalu duduk. Kenapa ia bangun lalu duduk? Karena kalau ia bangun kalau ia bangun lalu melompat, jadi ketawa sendiri kan ya. Karena kalau ia bangun lalu melompat, ya kaget ya Petrus ya. Baik gak sih kalau ada orang meninggal tiba-tiba lompat gitu ya, kaget lah ya. Nah, dia jadi bangun lalu duduk, nggak bercanda doang. Tapi itu ngerti ya, ini dia bangkit gitu ya, dia bangkit. Faktanya dibuka mata lalu dia bangun lalu duduk. Kalau buka mata doang kan mungkin ya bisa aja mungkin di dunia medis gitu ya, mayat bisa buka mata, apa refleks otot segala macam gitu, bisa aja gitu. Tapi dia bangun lalu duduk, berarti dia beneran bangkit. Lalu Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Wah, berdiri lagi. Wah, berarti ini orang mati ini beneran bangkit nih. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah, ini orang-orang kudus dan beserta janda-janda ini udah tahu ya Dorcas meninggal. Dia dibaringkan mayatnya gitu ya. Jadi udah tahu dia meninggal, makanya mereka kaget, wah hidup lagi. Nah, ayat terakhir, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wow, hebat ya. Nah, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Nah, ini menarik nih. Ya, kata tersiar ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau artis,
Ya kalau teman-teman ya, nggak usah artis, orang terkenal di Indonesia siapa? Mau orang politik kayak mau orang artis gitu ya. Kalau ada kabar meninggal itu pasti akan langsung ketahuan itu hoax atau bukan. Ya kalau hoax pasti langsung ketahuan lah. Nggak nyampe berapa jam pasti ketahuan itu hoax atau bukan. Nah, kenyataannya adalah kalau orang terkenal itu pasti kayak gitu. Ya, orang terkenal itu pasti begitu. Berita kematian itu nggak bisa disembunyikan. Nah, karena Tabita dan Dorcas ini benar-benar jadi berkat buat semua janda di kota Yope, dia pasti orang ternama ya di antara janda-janda itu. Jadi kematiannya itu nggak mungkin hoax, ya. Nggak mungkin dia mati pura-pura gitu, pasti beneran mati. Makanya sampai semua janda nangis-nangis gitu, kebukti jadi ya, kebukti kematiannya itu kebukti. Ya dia bukan pingsan, bukan tidur gitu ya, enggak. Semua orang tahu dia udah mati. Nah, karena semua orang udah tahu dia mati, pas dia bangkit lagi, ya orang-orang juga pasti percaya dong, wah itu beneran mati kan, udah dikonfirm sama semua orang, semua janda-janda udah nangis tadi, udah lihat mayatnya bahkan, tiba-tiba bangkit lagi. Nah, makanya mereka banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wow. Dan akhirnya dari pelayanan begini, dari pelayanan apa ya tadi, fashion designer, ya jadi dari pelayanan fashion designer, dia it's dia apa tadi bisa jadi apa peristiwa hidupnya bisa jadi membuat orang banyak bisa membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sorry, bisa membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi dia tetap jadi berkat ya. Dia pas hidup dia jadi berkat, pas mati lalu bangkit pun dia jadi berkat juga. Wah ini hebat banget nih orang nih. Nah, hari ini perhatiin nggak sih teman-teman, orang yang mungkin dia mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya. Siapa sih yang akan terlalu menyorot apalagi zaman sekarang gitu ya. Orang yang nyorot orang yang melayani janda-janda mungkin berapa banyak sih yang kayak gitu disorot. Orang yang lainin kaum miskin berapa banyak sih yang disorot. Nah, tapi ketika ada artis atau apa gitu, wah itu terkenal banget. Dan mungkin mungkin ya kalau saya jadi Dorcas mungkin saya akan merasa kayak gitu. Mungkin ya. Saya udah memberikan semua yang saya bisa. Saya udah luangin waktu saya korbanin apapun di hidup saya untuk melayani janda-janda. Tapi kok rasanya hidupku belum jadi berkat banget ya. Nah, tapi percayalah kalau kita lakuin yang terbaik terus buat Tuhan, nah pasti akan jadi kayak gini. Ya, dia jadi berkatin banyak orang di satu kota Yope, ya satu kota. Dia awalnya cuma melayani janda-janda di kota Yope. Sekarang banyak orang di kota Yope jadi percaya sama Tuhan. Jadi bukan janda-janda doang. Ya, di luar janda-janda orang jadi percaya juga di satu kota Yope itu. Gak usah di satu kota Yope itu ya. Hari ini saya dan teman-teman terberkati sama kisah hidupnya dia. Dia udah memberkati orang di luar Yope juga, yaitu saya dan teman-teman dan semua orang yang baca Alkitab. Ya, jadi selama 2000 tahun ternyata dia masih memberkati orang. Bahwa banyak teman-teman yang namanya dicatat di Alkitab dan bisa berkatin orang, ya nggak ada gitu di kita. Nah, tapi dia hanya dari kerinduannya menjahit untuk janda-janda sampai 2000 tahun ke depannya pun dia masih bisa jadi berkat. Ini luar biasa banget nih orang. Ini salah satu tokoh Alkitab kesukaan saya. Ya. Jadi kesimpulan apa? Udah saya selesai. Jadi oh ya, sorry, saya recap sebentar ya. Jadi ada seorang murid ya, pengikut Kristus, bukan orang ateis, ingat, bukan orang ateis, bukan agama lain, tapi pengikut Kristus sejati. Perempuan, dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tapi ia sakit lalu meninggal, lalu dia dibaringkan di rumah duka. Lalu Petrus dipanggil buat datang um, melayani mayatnya itu supaya bisa bangkit dari kematian. Nah, di sini kita lihat semua janda ya, kemungkinan besar jadi dia ketua komunitas janda-janda di kota Yope dan dia melayani dengan menjahit baju dan pakaian untuk janda-janda itu. Dan Petrus akhirnya bangkitkan dia. Lalu ya itu ya dia benar-benar bangkit dan akhirnya peristiwa itu tersiar di seluruh kota itu dan akhirnya Dorcas atau Tabita ini nggak cuma berkatin janda-janda doang, tapi dia berkatin banyak sekali orang di kota Yope. Dan sampai sekarang pun dia masih memberkati kita semua. Kesimpulan apa? Kesimpulannya, satu, mengikut Kristus ya. Jadi tadi kita lihat
Dorcas itu bukan cuma berbuat baik ke janda-janda, bukan cuma pelayanan sosial, tapi dia pertama ikut Kristus dulu. Ini syarat paling penting kalau kita mau temuin panggilan hidup kita, ngikut Kristus. Banyak orang yang bilang, masa kalau orang berbuat baik tapi nggak percaya Tuhan, masuk neraka sih? Kata siapa itu? Nah, kata Alkitab ya. Karena kenapa? Kalau berbuat baik bisa membuat kita masuk surga, Tuhan Yesus ngapain mati di kayu salib? Ya, kurang kerjaan banget gitu ya. Nah, tapi ya itu. Alkitab bilang semua perbuatan baik kita tuh nggak ada pengaruhnya sama keselamatan kita. Kemarin-kemarin saya baru posting di akun Instagram saya gitu ya. Uh, kita nggak diselamatkan oleh perbuatan benar. Ya. Tapi kalau kita ikut Kristus, kita sudah diselamatkan, kita pasti akan berbuat benar. Jadi pertama ikut Kristus dulu. Ya. Atau bahasa satu pendeta yang terkenal di Indonesia gitu ya, dia pernah bilang, kalau cuma berbuat baik doang, itu bisa masuk surga. Ya pakai contoh sapi aja, nah, udah pakai sapi lagi ya. Sapi itu banyak bantu manusia. Apakah masuk surga? Nah, kan nggak juga gitu ya. Jadi ya kalau bahasa dia begitu ya. Tapi ya intinya itu, ngikut Kristus dulu. Ini poin paling penting. Ya kalau nggak ngikut Kristus nggak usah ke poin-poin selanjutnya, percuma. Ikut Kristus dulu. Ya, ikut Kristus yang benar. Ya, kedua, jadi berkat. Ya, punya hati mau jadi berkat. Ya, bukan punya hati mau dapat berkat. Nah ini beda ya. Menjadi berkat dan mau dapat berkat itu beda. Ya. Uh, apapun yang teman-teman kerjain, mau jadi fashion, mau apa, ada yang demen make up mungkin ya, cewek gitu, cewek demen make up, saya demen musik, ada teman saya demen masak segala macam, jadi berkat dulu. Ya. Bisa aja kan kalau teman-teman suka masak gitu, wah didoain makanannya, Tuhan saya berdoa Tuhan supaya orang yang makan ini bisa ikut Engkau, gila-gila, terus juga pas makan tiba-tiba dia rasain kuasa Tuhan, ini bisa aja gitu, nggak mustahil lah, nggak mustahil ya, walaupun mungkin kelihatan lucu gitu, tapi saya bilang nggak mustahil sih ya, kayak gitu ya, bisa lah kayak gitu. Cara Tuhan tuh unik. Ya, yang penting kita mau jadi berkat dulu. Ya, mau jadi berkat. Jadi pertama ikut Kristus, jadi berkat. Lalu ketiga melampaui keterbatasan yang ada. Maksudnya apa sih? Nah, tadi saya lupa jelasin kayaknya ya. Nah, ada kata ini kan tadi, ya sakit ya. Nah, jadi kemungkinan besar, kemungkinan ya, nah, nggak tahu pasti, tapi kemungkinan besar dia sakitnya itu, dia sakit nggak lalu langsung meninggal gitu. Dia mungkin sakitnya udah beberapa lama gitu ya. Dan mungkin sakitnya itu udah lama banget. Nah, tapi sakit ini pun gak menghalangi dia buat melayani janda-janda itu tadi. Nah, jadi dia melampaui keterbatasannya itu. Ya, dia sakit, tapi dia tetap jadi berkat buat janda-janda. Dia melampaui keterbatasan yang ada. Ya, saya ingat uh, Musa. Kalau teman-teman ingat Musa, Musa cuma ditanya Tuhan, Musa apa yang ada di tanganmu? Cuma tongkat Tuhan. Cuma tongkat, bayangin. Tapi tongkat yang sama itu adalah tongkat yang dipakai Tuhan buat Musa membelah Laut Merah. Ya, tongkat doang, bayangin. Jadi apa yang ada di tanganmu sekarang, teman-teman? Ya udah pakai itu. Dorcas mungkin juga begitu kan. Apa yang ada di tangan Dorcas? Jarum, benang. Udah, jarum sama benang doang. Tapi dia bisa pakai itu buat jadi berkat. Cuma jarum sama benang loh, bayangin. Tapi dia jadi berkat lewat dua barang itu gitu. Itu luar biasa banget, makanya kalau kita renungin ya. Gila gitu. Nah, makanya kalau kalau pemusik gitu, musisi gitu, barang mahal-mahal segala macam. Ini cuma pakai jarum sama benang doang, tapi bisa jadi berkat. Bayangin gak sih? Luar biasa banget makanya. Sindorkas ini. Yang keempat, pastinya meninggalkan warisan. Ya. Kalau kita detik ini juga misalnya kita dipanggil Tuhan, kita meninggal. Kita dikenalkan sebagai apa sih? Ya. Apakah kita dikenal sebagai, oh aduh itu kalau ada tuh orang ya Pak, waduh itu saya capek banget ya ketemu Tuhan tuh. Untungnya dia meninggal. Jangan sampai ada orang bersaksi kayak gitu ya. Itu artinya hidup kita nggak benar gitu ya. Kalau hidup kita jadi berkat, saya yakin mestinya nggak ada orang yang ngomong kayak gitu ya. Contohnya kayak siapa? Suster Teresa ya, Bunda Teresa. Kayaknya sejauh yang saya tahu ya, pas dia meninggal nggak ada orang yang bersaksi seperti itu gitu. Nggak ada yang orang yang bersaksi, aduh untung dia meninggal gitu. Kalau dia masih hidup, wah aduh capek dah. Nggak ada tuh. Setahu saya nggak ada yang kayak gitu ya. Karena apa? Dia jadi berkat banget buat kaum miskin. Nah, itu, meninggalkan warisan. Dan sampai sekarang pun,
si Bunda Teresa itu masih menginspirasi orang buat pelayanan sosial. Ada warisannya. Nah, hari ini apa yang mau kita wariskan? Ya. Wah, saya kalau ingat dia, saya benar-benar jadi keinget banget saya harus radikal sama Tuhan. Wah, saya kalau ingat sama dia, wah, saya tiba-tiba saya apa keinget gitu. Wah, saya tiba-tiba males. Bukan males, saya tiba-tiba keinget saya tuh males baca Alkitab dan saya harus rajin lagi. Bisa nggak orang ingat kita sampai kayak gitu, gitu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ini satu mengikut Kristus. Ya. Tadi ini ya, saya ambil kesimpulan dari sini ya. Dia seorang murid tadi ya, seorang murid di sini, seorang murid. Jadi dia mengikut Kristus. Ya, ikut Kristus dulu kalau tahu panggilan hidup kita dan jadi berkat. Ya. Punya hati jadi berkat. Ya. Saya kalau teman-teman tahu, saya main sulap dulu. Sekarang saya udah jarang mungkin ya. Tapi saya main sulap itu bukan sulap, bukan saya bukan sihir ya, jangan salah paham ya. Sulap, sulap ya. Nah, itu awal saya main sulap itu adalah saya mau jadi berkat doang. Ya. Dulu saya nggak main sulap dari kecil. Tapi karena waktu itu, wah, sulap seru ya kayaknya ya. Terus kayak saya bisa pakai sulap ini buat jadi berkat deh. Nah, akhirnya waktu itu saya pertama kali mungkin saya jadi berkat di sosial media ya itu lewat sulap itu dulu. Dimulai dari apa? Dimulai dari hati mau menjadi berkat. Jadi punya dulu hati mau jadi berkatnya punya dulu. Ya, ikut Kristus benar-benar dan kalau kita ikut Kristus sebenarnya otomatis ya, otomatis kita pasti mau jadi berkat. Jadi kalau teman-teman belum mau jadi berkat, nah, balik lagi ke poin yang pertama nih. Poin di sini nih. Ya, selalu balik ke sini. Kalau kita belum punya hati mau jadi berkat, kemungkinan besar kita ada masalah di poin yang pertama. Kita belum ikut Kristus dengan benar. Kalau kita ikut Kristus dengan benar, kita pasti mau jadi berkat. Dan kalau kita jadi berkat, ya, kalau kita benar-benar komit gitu, kita mau komit banget jadi berkat, kita pasti akan melampaui keterbatasan yang ada. Dan setelah ini semua terjadi, pasti kita akan meninggalkan warisan. Nah, jadi hari ini teman-teman boleh renungin apa panggilan hidup teman-teman. Ya, kalau saya panggilan hidup saya apa? Saya tahu panggilan hidup saya adalah saya mau uh, bikin orang lebih radikal sama Tuhan. Dan saya punya kerinduan selalu buat memperlengkapi orang ya supaya dia bisa jadi pemimpin. Nah, itu panggilan hidup saya. Nah, tapi panggilan hidup itu kan ada general, ada spesifik. Ngerti nggak general spesifik? Ada panggilan umum, ada panggilan spesifik. Panggilan umum ya semua sama ya. Kita semua sama panggilannya nih. Panggilannya apa? Melayani Kristus dan menginjil. Udah, kita semua sama nih. Tanpa terkecuali kita semua pasti dipanggil buat melayani Kristus dan menginjil. Ya, menginjil jadi bukan cuma tugas pendeta, enggak. Kita semua, anak sekolah pun, anak TK pun ada loh ya menginjil loh ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir menginjil itu hanya urusan orang dewasa, urusan pendeta, urusan evangelis kayak apalah itu ya. Semua orang dipanggil buat jadi penginjil. Nah, itu panggilan umum kita, jadi penginjil, jadi pelayanan Kristus. Nah, panggilan umum ya semua orang sama. Tapi panggilan spesifiknya semua orang bisa beda-beda kayak tadi ya. Ya kalau Dorcas ini tadi dia jadi fashion designer, kalau saya mungkin kayak tadi saya lebih mau lebih memperlengkapi orang dan saya juga saya mungkin bisa di musik uh, untuk menginjil juga ya. Saya lebih suka jadi pendoa segala macam. Nah, kalau teman-teman apa? Jadi dokter mungkin ya. Jadi dokter itu juga jangan main-main loh ya. Bisa loh jadi berkat lewat dokter. Walaupun kebanyakan uh, ada kesalahpahaman dokter itu suka dimusuhi oleh ngerti gak sih? Dokter itu suka dimusuhi oleh orang beriman. Kenapa? Wah, kalau dokter udah kan dipinter deh otaknya. Dia bilang, wah ini kayak umur kamu 1 bulan doang sih. Udah kamu gak akan selamat 1 bulan lagi. Nah, itu kan menghancurkan iman orang gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya itu ya makanya kadang-kadang dokter suka dibilang sebagai musuh orang beriman. Tapi nggak juga ya. Nggak semua dokter kayak gitu. Ada juga dokter yang suka bilang, kalau menurut data saya, mungkin kamu 1 bulan doang sih hidupnya. Tapi saya yakin Tuhan bisa bikin mukjizat di hidup kamu. Saya doain kamu ya. Wah, itu dokter yang luar biasa tuh. Ya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi itu dokter tapi jadi berkat juga kan. Yo, didoain orang, doain pasiennya gitu ya. Jadi berkat juga. Dan kalau sembuh, wah, bisa bilang,
Wah, thank you dokter. Karena dokter doain saya jadi percaya sama Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus sembuhin saya mau percaya deh sama Tuhan Yesus. Jadi berkat cuma jadi dokter kan, tapi jadi berkat juga. Nggak jadi pendeta loh itu. Nah, kebayang gak sih kalau hidup kita kayak gitu? Nah, mau jadi chef tadi, mau jadi karyawan, mau jadi apapun itu, ya itu. Uh, jadi berkat pokoknya intinya. Jadi berkat. Spesifiknya kita harus temuin. Dan nggak ada orang satupun orang yang bisa jawab. Ya waktu itu kalau kalau teman-teman ingat, ini terakhir ya. Kalau teman-teman ingat si siapa Pastor Christopher tapi Heru pernah datang gitu ya, pernah ditanya kan, datang di sini, waktu itu saya ingat banget saya ketawa. Pertanyaan paling sering muncul, Kak, saya tuh kerja di darat, di laut, atau di udara ya, Kak? Kalau si Pastor Christopher Taber itu kan ngomongnya agak lucu ya gitu ya. Dia bilang, gimana gue tahu gitu. Emang gue dukun, paranormal gue emangnya, gimana gue tahu gitu. Nah, intinya dia bilang apa? Hidup jalanin aja. Hidup jalanin aja. Nah, tapi mungkin supaya nggak salah paham, bukan cuma jalanin aja ya. Maksudnya jalanin aja tuh ini. Dua poin ini nih. Jalanin aja maksudnya ini. Jalanin dulu, lu ikut Tuhan yang bener dulu. Baca Alkitab, ya. Tanya Tuhan, mau deket sama Tuhan, mau intim sama Tuhan, terus lu punya hati buat jadi berkat. Nah ini semua otomatis saya dua ini nyambung nih, kalau bisa dipisahin. Udah, itu namanya menjalani hidup tuh. Menjalani hidup kayak begini. Mau intim sama Tuhan, dan punya kerinduan mau jadi berkat. Udah, jalanin aja. Nanti Tuhan belokin pasti. Saya juga nggak nyangka saya bakal jadi kayak gini. Tanya semua teman saya, bahkan si Ko Christian nggak ada sih. Ko Christian itu orang pertama yang tahu tentang perkataan saya ini ya. Saya dulu bilang cuma orang gila yang mau jadi pengkhotbah dan pendeta. Saya dulu selalu ngomong kayak gitu pas saya masih SMA tuh. Cuma orang gila yang mau khotbah dan jadi pendeta. Saya sama kayak gitu gitu ya. Ya bahkan hari ini saya khotbah gitu. Dan itu kan lucu gitu ya. Dan itu saya gak nyangka, makanya sampai sekarang ini bukan rencana saya sama sekali. Nah, pertama saya apa? Cuma ikut Kristus, saya mau jadi berkat. Nah, nanti lama-lama Tuhan belokin saya tuh. Saya ingat dulu pertama kali saya khotbah gitu, saya juga nggak nyangka saya bisa khotbah. Waduh, gila. Saya khotbah gitu. Nah, dulu saya gagap banget ya, sampai sekarang pun kadang-kadang saya suka gagap juga sih ya. Tapi saya udah ngomong lebih normal lah sekarang. Kalau dulu saya gagap banget. Kayak saya dulu nggak nyangka orang gagap kayak saya dulu bahkan bilang mengkhotbah itu cuma orang gila segala macam. Saya malah jadi kayak gini sekarang, nggak ada yang nyangka. Yang pertama kita hidupin dulu, hidup yang bener dulu gitu ya, ikut Kristus jadi berkat, mau jadi berkat, nanti Tuhan akan belokin pemanggilan hidup kita. Tapi saya yakin juga ya, itu berhubungan dengan talenta kita. Jadi teman-teman kalau tahu talenta teman-teman apa, misalnya talentanya apa, pinter jadi dokter atau misalnya apa apalah itu ya, itu pasti akan tahu. Tanya Tuhan lah, tanya Tuhan. Oke, saya selesai.